5101. Menghadapi penguasa wilayah ketika dia hampir kelelahan, Yang Kai tidak berani ceroboh. Meskipun Black Abyss tidak berniat membunuhnya dan hanya ingin menangkapnya hidup-hidup, bagaimana Yang Kai bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Jika dia ditangkap oleh Black Abyss dan dikirim ke kota raja, dia kemungkinan besar akan menjadi budak dari klan tinta hitam untuk selama-lamanya. Tanpa menunggu Black Abyss mendekat, Yang Kai telah menggunakan sedikit kekuatan yang tersisa dari alam semesta kecilnya. Serang dulu. Golden Crow menjerit dan matahari melompat, melepaskan cahaya menyilaukan ke segala arah. Bulan purnama terbit dan cahaya bulan tersebar, menerangi alam semesta. Saat matahari dan bulan bersinar bersama, hukum luar angkasa diaktifkan secara gila-gilaan, menyebabkan matahari dan bulan berkumpul bersama, berubah menjadi gasing berputar yang menyapu hukum ruang dan waktu, mengubahnya menjadi kekuatan ruang dan waktu yang menakjubkan yang melesat ke arah jurang hitam. Roda ilahi matahari dan bulan. Menghadapi musuh yang begitu kuat seperti Black Abyss, Yang Kai tidak berani menahan sama sekali, langsung menggunakan gerakan membunuhnya yang paling kuat. Black Abyss berhenti di jalurnya dan secara naluriah merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam teknik rahasia ini, ekspresinya tidak bisa membantu menjadi serius. Di bawah kekuatan misterius ini, bahkan pikiran dan tubuhnya tampaknya terpengaruh. Kekuatan tinta tanpa batas dan kaya melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk penghalang pelindung. Begitu dia selesai melakukan ini, Black Abyss terkejut mengetahui bahwa teknik rahasia telah tiba. Kekuatan kekerasan menyapu udara, menyebabkan alam semesta bergetar dan Black Abyss mundur. Banyak klan tinta hitam yang telah mengelilingi Yang Kai langsung menjadi abu oleh gelombang kejut. Beberapa saat kemudian, energi kekerasan menjadi tenang dan Black Abyss berdiri kaku di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Ada energi aneh yang terlihat dengan kasat mata yang beredar di sekitar tubuhnya. Anggota klan tinta hitam yang cukup beruntung untuk bertahan hidup menatap Black Abyss dengan ngeri, takut penguasa wilayah mereka akan mati begitu saja. Bagaimanapun, mereka semua telah menyaksikan kekuatan teknik rahasia Yang Kai, itu benar-benar menakutkan, jadi mereka tidak tahu nasib seperti apa yang akan dialami tuan wilayah mereka jika dia terkena serangan itu. Untungnya, meskipun Black Abyss tampaknya terpengaruh oleh teknik rahasia ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kematian, hanya dalam beberapa saat, tubuhnya bergetar dan energi aneh seperti kilat yang beredar di sekitar tubuhnya langsung menghilang. Black Abyss membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah hitam, auranya agak lemah. Dia tiba-tiba menoleh ke arah tertentu, menggertakkan giginya saat sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan terbang menjauh. Saat itulah klan tinta hitam yang masih hidup menyadari bahwa Yang Kai telah menghilang di beberapa titik, agaknya, setelah menggunakan teknik rahasia itu, Yang Kai telah melarikan diri, tetapi karena mereka tidak cukup kuat, mereka telah terganggu oleh teknik rahasia dan tidak menyadari kepergian Yang Kai. Untungnya, kekuatan penguasa wilayah cukup kuat, jadi pengejaran ini tidak memungkinkan manusia untuk melarikan diri. Pada saat ini, sosok Yang Kai jatuh dari kehampaan dan terhuyung-huyung, hampir kehilangan keseimbangan, wajahnya sepucat kertas. Dia hampir benar-benar kelelahan. Dibandingkan dengan master tahap Open Heaven Orde ke-7 lainnya, meskipun fondasi alam semesta kecilnya jauh lebih kuat, sejak dia melarikan diri dari alam rahasia kota raja, dia tidak ragu-ragu untuk menggunakan hukum luar angkasa untuk melarikan diri. Membunuh Liu Xian dan Gui Liao membutuhkan sedikit usaha, dan setelah bertarung dengan Black Abyss, kekuatan alam semesta kecilnya hampir habis. Untungnya, dia memiliki subtrip pohon dunia. Jika tidak, kondisinya saat ini kemungkinan akan memengaruhi stabilitas fondasi alam semesta kecilnya. Begitu fondasinya rusak, itu akan menjadi masalah besar. Tidak berani tetap di tempatnya, Yang Kai buru-buru mengeluarkan sejumlah besar Open Heaven Pills dari Space Ring-nya dan menelannya. Meskipun tingkat pemulihan dari Open Heaven Pills tidak cepat, itu lebih baik daripada tidak sama sekali saat ini. Selain itu, makhluk hidup yang dibesarkan oleh Yang Kai di alam semesta kecilnya terus-menerus memberi makan energi dunianya, yang juga membantunya pulih. Hampir segera setelah dia bergerak, Yang Kai merasakan aura menguncinya dari jauh. Ini adalah aura Black Abyss. Sebagai master klan tinta hitam tingkat penguasa wilayah, selama Yang Kai tidak lari terlalu jauh, dia dapat dengan mudah menemukannya. Yang Kai mengutuk dalam hatinya, dia tidak berharap roda ilahi matahari dan bulan dapat melakukan apapun pada Black Abyss. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka, tetapi dia masih memiliki harapan bahwa roda ilahi matahari dan bulan akan dapat melukai Black Abyss dan menunda pengejarannya sehingga dia dapat melarikan diri dari jangkauan deteksinya. Selama dia bisa melepaskannya, Yang Kai untuk sementara akan aman. Namun, dia tidak menyangka Black Abyss pulih begitu cepat, sekarang dia telah dikunci oleh auranya.
akan sulit baginya untuk melarikan diri, kecuali dia terus-menerus menggunakan teleportasi luar angkasa untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Namun, Yang Kai tidak dapat melakukannya saat ini, belum lagi terus-menerus berteleportasi, bahkan jika dia ingin berteleportasi, dia tidak akan berdaya. Tanpa pilihan lain, Yang Kai hanya bisa melarikan diri saat pulih. Dalam kemarahannya, kecepatan Black Abyss sangat cepat dan jarak di antara mereka dengan cepat diperpendek. Apa yang membuat Yang Kai merasa lebih buruk adalah ketika dia terus maju, dia kadang-kadang bertemu dengan beberapa klan tinta hitam yang menghalangi jalannya. Klan tinta hitam ini tidak diragukan lagi adalah warga wilayah Black Abyss, dan di bawah perintah Black Abyss, mereka bertindak dalam kelompok kecil, tidak banyak dari mereka, hanya sekitar selusin dari mereka, dengan pemimpin yang hanya setingkat tuan feodal. Meskipun klan tinta hitam ini tidak dapat melakukan apapun pada Yang Kai, mereka dapat sangat menunda pelariannya, entah Yang Kai menghindari klan tinta hitam ini, atau dia langsung menyerang mereka. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia harus mengkonsumsi sejumlah kecil kekuatannya yang dipulihkan. Dalam waktu kurang dari 1 batang dupa, Yang Kai telah menembus blokade 3 regu klan tinta hitam, dan sekarang Black Abyss semakin dekat dengannya. Melihat bahwa dia akan mencapai titik kritis di mana Black Abyss bisa menyerangnya, Yang Kai tidak lagi ragu dan hanya bisa menggunakan hukum luar angkasa untuk berteleportasi. Kekuatan kecil yang dia pulihkan sekali lagi habis. Untuk hari berikutnya, adegan ini berulang hampir setiap setengah jam atau lebih, dan jarak antara Yang Kai dan Black Abyss terus melebar, dan kemudian mendekat lagi. Black Abyss seperti belatung yang tidak bisa dilepaskan, mulut Yang Kai dipenuhi dengan kepahitan. Ada beberapa kali ketika Yang Kai tidak dapat memberikan jarak yang cukup di antara mereka, dan serangan Black Abyss hanya memperburuk keadaan. Setelah kelelahan yang lama, penglihatan Yang Kai menjadi agak kabur, dan suara detak jantungnya dapat terdengar dengan jelas, seolah-olah jantungnya tidak tahan dengan tekanan dan bisa meledak kapan saja. Dia telah berjuang untuk melarikan diri, dan Black Abyss kelelahan karena mengejarnya, tetapi untuk menebus kesalahannya, Black Abyss tidak bisa membiarkan Yang Kai melarikan diri dari tangannya. Hanya dengan menangkap Yang Kai dan membawanya kembali ke kota raja dan membawanya ke raja kerajaan, dia dapat memadamkan murka tuan kerajaan, jika tidak, dia pasti akan mati. Rencana masa depan klan tinta hitam telah dirusak oleh kecerobohannya, jadi bagaimana mungkin tuan kerajaan melepaskannya dengan begitu mudah? Yang satu mengejar sementara yang lain melarikan diri. Tidak diketahui berapa puluh ribu kilometer yang telah mereka lewati. Yang Kai berpikir bahwa selama dia melarikan diri dari wilayah Black Abyss, situasinya akan sedikit membaik. Bagaimanapun, semua klan tinta hitam yang dia temui di sepanjang jalan adalah bawahan Black Abyss. Namun, pada kenyataannya, ketika dia benar-benar melarikan diri dari wilayah Black Abyss, dia menyadari bahwa dia salah. Tidak hanya situasinya tidak membaik, itu menjadi lebih buruk. Klan tinta hitam yang dia temui di wilayah Black Abyss hanyalah sebuah kelompok kecil, jadi bahkan jika mereka bertemu dengannya, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang. Namun, tim pertama yang dia temui setelah meninggalkan wilayah Black Abyss sebenarnya adalah pasukan. Pasukan setidaknya puluhan ribu. Di dalam pasukan, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan aura tirani dari penguasa wilayah lain, dan dari arah pasukan bergerak, itu jelas ke arah gerbang Yin Yang. Jika dia dengan terburu-buru menyerbu melalui pasukan seperti itu, tidak mungkin baginya untuk membunuh mereka. Penguasa wilayah yang bertanggung jawab atas pasukan ini hanya perlu bergabung dengan Black Abyss, yang mengejarnya, untuk menangkapnya. Dalam sekejap, Yang Kai bereaksi. Tentara ini tidak di sini untuk mencegatnya, melainkan untuk berperang. Untuk berkoordinasi dengan leluhur tua, Yin Yang pas telah mengirim semua pasukan mereka, jadi klan tinta hitam secara alami harus melawan. Berbagai penguasa wilayah dengan cepat mengumpulkan pasukan mereka dan mulai berbaris menuju celah Yin Yang. Yang di depannya hanyalah salah satunya. Yang Kai segera merasakan sakit kepala datang dan jatuh ke dalam dilema. Jika dia terus melarikan diri menuju celah Yin Yang, dia pasti akan menghadapi pasukan klan tinta hitam. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan mampu menembus blokade pasukan klan tinta hitam kecuali para master di jalur Yin yang bekerja sama dengannya untuk membuat jalan yang aman. Tetapi sekarang dia dalam kondisi yang buruk dan belum memulihkan banyak kekuatannya. Itu bahkan lebih tidak mungkin, jika dia melakukan teleportasi secara membabi buta, kemungkinan besar dia akan jatuh ke dalam pasukan klan tinta hitam. Jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, dia akan masuk ke dalam jebakan. Hampir tidak mungkin untuk menghindari pasukan klan tinta hitam ini dan kembali ke jalur Yin Yang. Setiap pasukan klan tinta hitam memiliki penguasa wilayah yang menjaga mereka, dan masing-masing pasukan besar ini adalah prajurit yang direkrut oleh penguasa wilayah.
Satu Black Abyss sudah cukup untuk menempatkannya dalam posisi yang sulit, jadi bertemu dengan penguasa wilayah lain hanya akan memperburuk keadaannya. Tetapi jika dia tidak melarikan diri menuju celah Yin Yang, kemana dia bisa melarikan diri? Saat Yang Kai ragu-ragu, kehendak kuat penguasa wilayah dari pasukan besar di depannya mulai menyelidiki keberadaannya. Sambil menggertakkan giginya, Yang Kai mengubah arah dan berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas ke samping. Kehendak penguasa wilayah hanya mampu mendeteksi sebagian dari sisa aura Yang Kai. Setelah memikirkannya sejenak, dia tampaknya telah memperoleh beberapa wawasan, tetapi karena dia ditugaskan untuk memimpin pasukan untuk berperang melawan ras manusia, dia tidak berani terganggu dan dengan cepat menarik kehendaknya. Sama seperti Yang Kai mengubah arah, Black Abyss, yang mengejarnya, juga mengubah arah, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Dia tidak berharap Yang Kai tidak langsung bergegas menuju Yin Yang Pass, tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia memahami ketakutan Yang Kai dan segera mendengus dingin. Karena dia tidak bisa melarikan diri ke Yin Yang Pass, kemana dia bisa melarikan diri? Adapun kondisi Yang Kai, Black Abyss samar-samar merasakannya, jadi dia sangat percaya bahwa selama dia bertahan, Yang Kai akan ditangkap olehnya cepat atau lambat. Sekarang, terserah dia untuk memutuskan kapan dia bisa bertahan. Saat dia memikirkan ini, dia tiba-tiba kehilangan jejak Yang Kai. Black Abyss terkejut. 5102. Di tengah pengejarannya, Black Abyss tiba-tiba berhenti dan menyebarkan keinginan kuatnya untuk memantau sekelilingnya, tetapi apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat menemukan jejak Yang Kai. Ini menyebabkan ekspresinya langsung menjadi jelek. Dia telah kehilangan dia. Bagaimana dia bisa kehilangan dia? Yang Kai jelas merupakan anak panah di ujung penerbangannya dan hanya memiliki sedikit kekuatan yang tersisa, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri dari penguncian auranya? Dia tidak percaya bahwa Yang Kai memiliki kemampuan untuk memotong jejak aura itu. Perbedaan kelas terlihat jelas. Jika Yang Kai benar-benar memiliki kemampuan, dia akan melakukannya sejak lama dan tidak akan bisa menunda sampai sekarang. Terlebih lagi, Black Abyss tidak merasa auranya telah terputus. Yang Kai jelas menghilang tiba-tiba. Dalam situasi saat ini, hanya ada satu kemungkinan. Orang itu langsung menarik diri darinya, menyebabkan auranya tidak dapat mengunci keberadaannya. Namun, dia jelas tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, jadi bahkan jika dia menggunakan teknik magis yang memungkinkannya melakukan perjalanan puluhan ribu kilometer dalam sekejap, tidak ada alasan baginya untuk melakukannya kecuali dia memiliki kekuatan yang cukup untuk terus menggunakannya. Dalam waktu sesingkat itu, di mana dia bisa mengisi energi sebanyak itu? Black Abyss berdiri di tempat dengan ekspresi muram, agak bingung. Dalam kehampaan yang luas, Yang Kai tidak bisa ditemukan, jadi di mana dia harus menemukannya. Tapi segera, dia menjadi waspada, jalur lintasan Yin yang ditutup oleh pasukan klan tinta hitam, jadi Yang Kai tidak punya cara untuk melarikan diri. Ini juga mengapa dia tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Dengan kata lain, dimanapun dia bersembunyi, dia hanya bisa bersembunyi di wilayah klan tinta hitam. Selama dia berada di wilayah klan tinta hitam, cepat atau lambat dia akan mengungkapkan dirinya. Dengan pemikiran ini, Black Abyss segera mengambil tindakan dan bergegas menuju wilayah feodal Lord terdekat. Tuan feodal dari wilayah ini telah memimpin rakyatnya ke medan perang. Meskipun masih banyak anggota klan tinta hitam yang tertinggal untuk menjaga wilayah ini, tidak banyak orang yang kuat. Dengan Black Abyss secara pribadi tiba, semua klan tinta hitam ini menundukkan kepala mereka dan mendengarkan perintahnya. Segera, sepotong berita menyebar dari sarang tinta hitam, menyebabkan seluruh domain Raja Kerajaan Twilight tiba-tiba menjadi hidup, dan sosok klan tinta hitam yang mencari Yang Kai dapat dilihat di mana-mana. Pada saat yang sama, Yang Kai bersembunyi di awan tinta hitam besar untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan Black Abyss, Yang Kai mengandalkan teleportasi konstan untuk melarikan diri dari auranya. Satu-satunya alasan dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menggunakan teknik teleportasinya adalah karena Yang Kai telah mengkonsumsi buah dunia peringkat rendah. Ketika dia keluar dari batas reruntuhan besar, Yang Kai telah mengeluarkan total 16 buah dunia, 3 di antaranya adalah buah dunia peringkat menengah dan 13 di antaranya adalah buah dunia peringkat rendah. Kecuali yang dia berikan kepada Guo Ziyan, yang memungkinkan dia untuk maju dari orde kedua ke orde ketiga, Yang Kai pada dasarnya tidak pernah menggunakan buah dunia peringkat rendah lainnya. Bahkan buah dunia peringkat rendah dari pohon utama tidak terlalu berharga. Melemparnya ke alam semesta kecil, Yang Kai hampir melupakannya. Tidak sampai saat ini ketika kekuatan alam semesta kecilnya telah mengering, dia tiba-tiba teringat bahwa meskipun benda ini tidak memiliki banyak nilai, itu paling baik digunakan untuk mengisi kembali kekuatannya sendiri. Setelah mengkonsumsi buah dunia peringkat rendah,
Kondisi alam semesta kecil yang kering dengan cepat membaik, memungkinkan dia untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melakukan beberapa teleportasi. Mengandalkan buah dunia peringkat rendah, Yang Kai dapat melarikan diri dari pengejaran Black Abyss dan bersembunyi di awan tinta hitam ini. Meskipun tampaknya aman untuk saat ini, Yang Kai tahu bahwa selama dia masih berada di wilayah klan tinta hitam, dia tidak akan pernah aman, dan Black Abyss tidak akan pernah menyerah padanya. Namun, sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur napas. Perasaan kekuatan alam semesta kecil yang kelelahan terlalu tak tertahankan. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, bahkan jika kekuatannya tidak mencukupi, dia masih bisa melawan dan melarikan diri. Setelah memastikan bahwa Black Abyss tidak mengejarnya, Yang Kai dengan cepat mulai pulih. Yang Kai tidak terus menggunakan buah dunia peringkat rendah. Setelah pengalaman ini, Yang Kai secara alami tidak akan menyia-nyiakan apapun yang dapat dengan cepat memulihkan kekuatannya. Setelah mengkonsumsi sejumlah besar Open Heaven Pill, Yang Kai mengeluarkan satu set bahan kelas ke-7 dan memperbaikinya, memungkinkan kekuatan alam semesta kecilnya pulih dengan cepat. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, hanya dalam setengah hari, Yang Kai, yang sedang memulihkan diri, tiba-tiba merasakan beberapa aura masuk ke awan tinta hitam tempat dia bersembunyi. Aura ini tidak kuat, jelas hanya beberapa master klan tinta hitam tingkat tinggi. Yang Kai mengerutkan kening dan mencoba yang terbaik untuk menahan auranya. Di wilayah yang diduduki oleh klan tinta hitam, ada awan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran, dan sebagian besar waktu, klan tinta hitam tidak akan terlalu ingin tahu tentang awan tinta hitam ini, tetapi klan tinta hitam tingkat tinggi ini adalah jelas mencari dia di sini. Yang Kai berharap mereka akan membuat beberapa kesalahan selama penyelidikan mereka sehingga dia dapat terus memulihkan diri, tetapi salah satu master klan tinta hitam tingkat tinggi hanya berjalan lurus menuju tempat persembunyiannya. Setelah beberapa saat, master klan tinta hitam peringkat tinggi tiba di depannya. Ketika dia mengangkat matanya, dia samar-samar bisa melihat sosok di awan tinta hitam yang tebal, tetapi sebelum dia bisa memeriksanya dengan cermat, sebuah tinju tiba-tiba melesat dan memukulnya. Ketika kekuatan kekerasan ini meletus, master klan tinta hitam peringkat tinggi ini bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan suara sebelum meledak menjadi kabut berdarah. Di sini, anggota klan tinta hitam di dekatnya melihat anomali ini dan segera berteriak. Begitu suara ini jatuh, mereka menderita luka berat dan meninggal di tempat. Setelah 2 napas waktu, Yang Kai bergegas keluar dari awan tinta hitam, membunuh beberapa master klan tinta hitam tingkat tinggi yang telah menyerbu ke dalamnya. Manusia itu ada di sini. Temukan dia. Cepat, cepat laporkan ke Tuan Black Abyss. Melihat Yang Kai muncul, klan tinta hitam di dekatnya tertegun sejenak sebelum berseru. Yang Kai menoleh dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa langit dipenuhi dengan kelompok 2 atau 3 klan tinta hitam, hampir seperti karpet, mencarinya di kehampaan. Klan tinta hitam ini tidak terlalu kuat, tetapi jumlah mereka lebih besar. Black Abyss mungkin tidak berharap mereka dapat melakukan apapun pada Yang Kai, tetapi sebaliknya ingin mereka memaksanya keluar dari persembunyian. Saat dia berteriak, anggota klan tinta hitam yang paling dekat dengan Yang Kai juga mengaktifkan teknik rahasia mereka dan menyerangnya. Yang Kai mengutuk pelan. Meskipun dia tahu bahwa Black Abyss tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, dia tidak berharap pihak lain bertindak begitu cepat. Dari cara klan tinta hitam mencarinya, sepertinya dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Menghindari serangan yang masuk, Yang Kai memanggil Azure Dragon Spear-nya dan bergegas maju, memotong jalan berdarah melalui pengepungan klan tinta hitam. Klan tinta hitam tidak menyangka Yang Kai begitu galak pada awalnya, tetapi setelah membayar beberapa harga, mereka semua menjadi lebih pintar dan mulai menghindarinya, tidak berani menghadapinya secara langsung. Yang Kai terus menyerang ke depan sampai pada titik tertentu, klan tinta hitam di sekitarnya menjadi jarang, dan baru kemudian dia mengaktifkan hukum luar angkasa dan berteleportasi. Sesaat kemudian, Black Abyss bergegas mendekat dan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum menggertakkan giginya dan berteriak, lanjutkan mencari. Setelah Anda menemukannya, apapun yang Anda lakukan, tahan dia. Jika ada yang berani mengendur, saya pribadi akan mengambil nyawanya. Segera setelah perintah ini dikeluarkan, banyak anggota klan tinta hitam berteriak dengan getir, tetapi tidak ada dari mereka yang berani melawan. Segera, Yang Kai menemukan bahwa dia seperti tikus jalanan, dibenci oleh semua orang di wilayah klan tinta hitam. Kemanapun dia melarikan diri, tidak akan lama sebelum dia ditemukan oleh klan tinta hitam. Selain itu, tanggapan klan tinta hitam juga menyebabkan dia merasakan beberapa perubahan. Pada awalnya, dia hanya perlu membunuh untuk sementara waktu dan sebagian besar klan tinta hitam tidak akan berani menghalangi jalannya, membiarkannya pergi. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika dia bertemu dengan klan tinta hitam lagi,
Tidak peduli seberapa ganas serangannya, klan tinta hitam masih menolak untuk mundur, tampaknya bertekad untuk mengikatnya. Namun, tanpa penguasa wilayah, siapa yang bisa menghentikan sosok Yang Kai? Keberanian klan tinta hitam tidak berguna, hanya menambah korban mereka. Pada saat ini, Yang Kai sangat senang bahwa pasukan Yin Yang Pas telah menahan sebagian besar pasukan klan tinta hitam. Jika tidak, dia tidak akan mampu mengamuk melalui pedalaman klan tinta hitam. Paling tidak, satu-satunya yang harus dia tangani sejauh ini adalah Black Abyss, sementara Raja Kerajaan Twilight sendiri bertarung dengan leluhur tua lintasan Yin Yang. Semua penguasa wilayah di bawah komandonya mungkin telah pergi untuk melawan pasukan Yin Yang Pas. Di wilayah Raja Kerajaan Twilight, mungkin ada penguasa wilayah lain yang tertinggal, tapi jelas jumlahnya tidak banyak. Yang Kai merasa bahwa selama dia berhati-hati, seharusnya tidak ada masalah. Sekarang, satu-satunya masalah yang harus dia hadapi adalah bagaimana melewati pasukan Black Ink Clan dan bertemu dengan orang-orang dari Yin Yang Pas sambil dikejar oleh Black Abyss. Namun, situasinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Paling tidak, dia telah pulih untuk sementara waktu sekarang dan tidak lagi kelelahan seperti sebelumnya. Sebagian besar master penguasa wilayah klan tinta hitam berada di garis depan medan perang, jadi pasti tidak banyak yang tertinggal. Yang Kai tiba-tiba memikirkan hal ini dan sebuah rencana berani tiba-tiba muncul di benaknya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ide mendadak ini layak dilakukan. Jika rencana ini berhasil dilaksanakan, itu pasti akan memberikan pukulan berat bagi klan tinta hitam. Dia segera menjadi bersemangat. Black Abyss tidak akan pernah mengira dia akan begitu berani. Karena dia sudah memutuskan untuk bertindak, Yang Kai tidak ragu-ragu dan terus membunuh untuk sementara waktu, tidak lagi mengganggu para kultivator klan tinta hitam di sekitarnya, alih-alih mengaktifkan hukum luar angkasa dan pergi. Baru-baru ini, suasana hati Black Abyss sangat buruk dan kemarahannya telah ditekan di dalam hatinya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Seperti yang dia duga, meskipun Yang Kai telah lolos dari tangannya, dia tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan wilayah klan tinta hitam, malah terus berkeliaran. Dengan bantuan sarang tinta hitam, mudah baginya untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Yang Kai. Namun, metode ini tidak memungkinkannya untuk menangkap Yang Kai tepat waktu. Setiap kali dia menerima berita dan bergegas ke lokasi Yang Kai, hanya akan ada sejumlah besar mayat klan tinta hitam, tetapi Yang Kai sendiri sudah melarikan diri. Meskipun dia lebih kuat dari Yang Kai, dia tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Black Abyss merasa seperti dia tidak punya tempat untuk melampiaskan kekuatannya. Temperamennya yang keras telah membuatnya membunuh lebih dari 100 kultivator klan tinta hitam yang telah melarikan diri dalam pertempuran. Menurut informasi dari klan tinta hitam yang pernah bertarung dengan Yang Kai dan untungnya selamat, Black Abyss yakin kondisi Yang Kai semakin membaik. Sepertinya dia telah mencari kesempatan untuk pulih, dan setelah sekian lama, dia seharusnya pulih sepenuhnya. Namun, dia tidak bisa mengerti apa yang coba dilakukan Yang Kai. Karena dia akan pulih sepenuhnya, itu hanya tepat baginya untuk memikirkan cara untuk melarikan diri dari wilayah klan tinta hitam, tetapi dari sikap Yang Kai, sepertinya dia tidak punya niat untuk melakukannya. Sebaliknya, dia tampaknya menikmati permainan mengejar dan melarikan diri dengan klan tinta hitam ini. Selama waktu ini, jumlah klan tinta hitam yang mati di bawah tombaknya berjumlah ribuan, meskipun hanya ada beberapa klan tinta hitam pangkat tinggi dan pangkat rendah, ini tidak diragukan lagi merupakan aib bagi Black Abyss. 5103. Dalam kehampaan, sosok Black Abyss melintas seperti kilat saat dia bergegas menuju medan perang tertentu. Pada saat dia akhirnya tiba, yang bisa dia lihat hanyalah mayat yang berserakan dan anggota tubuh yang patah. Semuanya adalah mayat klan tinta hitam yang mati. Banyak anggota klan tinta hitam yang telah menderita kerugian besar dan masih hidup melolong kesakitan. Medan perang itu seperti api penyucian, dan hanya dengan pandangan sekilas, orang dapat mengatakan bahwa setidaknya 100 anggota klan tinta hitam telah tewas di sini. Wajah Black Abyss tenggelam, dia telah melihat adegan ini terlalu sering sejak dia mulai mengejar Yang Kai. Setiap kali dia menerima berita dan bergegas, dia hampir selalu melihat adegan ini, tetapi Yang Kai selalu bisa melarikan diri di depannya, tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Dia belum pernah bertemu manusia yang begitu mahir dalam melarikan diri, jadi dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Ketika klan tinta hitam yang masih hidup melihat Black Abyss mendekat, tidak ada dari mereka yang berani mendekatinya. Selama periode waktu ini, Black Abyss secara pribadi telah membunuh banyak anggota klan mereka. Jika Black Abyss, dalam kemarahannya, merasa bahwa mereka terlalu malas untuk bertarung dan memutuskan untuk membunuh mereka, itu akan sangat tidak adil. Baru saja, klan tinta hitam berusaha mati-matian untuk menghentikan Yang Kai, tetapi kekuatan mereka lebih rendah, jadi bagaimana mereka bisa menghentikannya?
Mereka hanya bisa menyaksikan Yang Kai membantai jalannya dan pergi. Kemana dia pergi? Tanpa klan tinta hitam mengambil inisiatif untuk melaporkan situasinya, Black Abyss bertanya. Master klan tinta hitam peringkat tinggi terdekat menunjuk ke arah tertentu dengan ketakutan. Black Abyss menoleh dan sedikit mengernyit. Arah itu adalah tempat wilayah langsungnya berada. Meskipun kekosongan yang luas ini adalah wilayahnya, tempat sarang tinta hitam berada adalah fondasinya yang sebenarnya. Menyadari hal ini, hati Black Abyss tiba-tiba melonjak. Dikombinasikan dengan rute pelarian Yang Kai baru-baru ini, Black Abyss tiba-tiba memiliki firasat buruk. Pelarian Yang Kai sepertinya diarahkan pada sesuatu. Pada saat ini, Tuan Feodal klan tinta hitam bergegas dari kejauhan dan bergegas menuju Black Abyss. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Tuan wilayah, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Petik 2. Apa masalahnya? Kenapa kamu panik seperti itu? Black Abyss menoleh dan bertanya, suasana hatinya yang buruk menjadi lebih jelas. Tuan Feodal ini bertugas menjaga sarang tinta hitam terdekat dan juga bertanggung jawab untuk memantau pergerakan pasukan di sekitarnya. Jelas bahwa dia telah menerima beberapa berita, itulah sebabnya dia datang untuk segera memberitahu dia. Benar saja, Tuan Feodal berkata, ada berita dari wilayah Tuan bahwa Yang Kai telah bergegas. Petik 2. Kepala Black Abyss berdengung seolah-olah dia telah dipukul oleh palu godam, menyebabkan dia merasa pusing, namun, dia segera memahami niat Yang Kai dan berteriak, beraninya kamu. Petik 2. Tanpa diduga, Yang Kai, yang telah jatuh ke pedalaman klan tinta hitam sendirian, tidak hanya dia tidak memiliki niat untuk melarikan diri, dia bahkan mengambil keuntungan dari kurangnya pasukan di belakang wilayah klan tinta hitam untuk menimbulkan masalah. Harus dikatakan bahwa tindakan Yang Kai cukup berani, menyebabkan Black Abyss panik. Dengan begitu banyak penguasa wilayah di bawah komando Raja Kerajaan Twilight menghadapi pasukan jalur Yin Yang, tidak ada lagi kekuatan di wilayah mereka. Jika bukan karena ini, Black Abyss tidak akan bisa berurusan dengan Yang Kai begitu lama. Pada saat ini, dia bergegas menuju wilayah langsungnya, meskipun ada banyak tuan feodal yang ditempatkan di sana, Black Abyss tidak yakin apakah mereka bisa menghentikan Yang Kai. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan kemampuan Yang Kai selama periode pengejaran ini. Alasan mengapa Yang Kai menyerang ke arah itu kemungkinan besar karena sarang tinta hitam. Dasar dari setiap penguasa wilayah yang memiliki wilayah mereka sendiri adalah sarang tinta hitam. Tanpa sarang tinta hitam, seseorang tidak dapat dianggap sebagai penguasa wilayah sejati. Ini adalah sesuatu yang telah diajarkan Zago kepada Yang Kai. Pertumbuhan sarang tinta hitam membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Sarang tinta hitam tingkat tuan feodal, dari saat menetas hingga tumbuh sepenuhnya, membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar, apalagi sarang tinta hitam tingkat tuan wilayah. Secara komparatif, konsumsi sarang tinta hitam kelas tuan wilayah setidaknya 100 atau 1000 kali lebih banyak daripada sarang tinta hitam kelas tuan feodal. Jika sarang tinta hitam dihancurkan, fondasi Black Abyss akan hilang, yang akan menjadi pukulan besar baginya, meskipun dia masih bisa mendapatkan sarang tinta hitam dari tuan kerajaan dan menetaskannya lagi. Itu juga akan menjadi beban bagi sarang tinta hitam tuan kerajaan, dan itu juga akan menghabiskan banyak waktu dan energinya. Terlebih lagi, sekarang hal seperti itu telah terjadi, sulit untuk mengatakan apakah raja kerajaan masih akan memberinya sarang anak. Dalam sejarah perang dengan ras manusia, penghancuran sarang tinta hitam tingkat tuan feodal bukanlah hal yang tidak biasa, tetapi penghancuran sarang tinta hitam tingkat tuan wilayah adalah kejadian langka. Penghancuran setiap sarang tinta hitam kelas tuan wilayah adalah aib bagi klan tinta hitam dan hanya bisa hanyut oleh darah ras manusia. Saat dia meraung, Black Abyss dengan cepat terbang menuju wilayahnya sambil diam-diam berdoa agar tuan feodal yang menjaga tempat ini dapat menghentikan Yang Kai dari menghancurkan sarang tinta hitamnya. Namun, Yang Kai langsung pergi ke wilayahnya, jelas membuat semacam langkah besar melawan sarang tinta hitam. Bagaimanapun, dia telah menyamar sebagai murid tinta hitam dan tinggal di sini selama bertahun-tahun, jadi kemungkinan besar dia telah belajar tentang misteri sarang tinta hitam dari suatu tempat. Merasa cemas, Black Abyss terbang dengan kecepatan penuh. Awalnya, dengan kultivasi tuan wilayahnya, dia akan membutuhkan setengah hari untuk menyelesaikan perjalanan, tetapi dia hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk tiba. Ketika dia akhirnya tiba di benua terapung di mana wilayahnya berada, apa yang dia lihat membuatnya menggigil. Benua terapung hampir hancur berkeping-keping, dan jejak pertempuran antara tuan bisa dilihat di mana-mana. Kota yang dulu makmur sekarang hancur, dan klan tinta hitam yang mati bahkan lebih sulit untuk dihitung. Tidak hanya itu, tetapi yang paling penting adalah bahwa sarang tinta hitam, yang pernah berdiri di pusat kota, kini telah runtuh. Sarang tinta hitam,
yang telah mekar seperti kuncup bunga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jelas menunjukkan tanda-tanda layu, kekuatan tinta yang kaya mengalir keluar dari sarang tinta hitam seperti darah, fondasinya benar-benar terputus oleh energi kekerasan. Hal yang paling dia khawatirkan telah menjadi kenyataan, dan Black Abyss tidak bisa menerimanya. Sarang tinta hitam layu dan tidak bisa lagi diselamatkan. Dengan kata lain, fondasinya rusak. Jika dia ingin memulihkan vitalitasnya, dia membutuhkan sarang tinta hitam baru. Namun, bahkan jika Tuan Kerajaan berbelas kasih dan memberinya sarang anak dari sarang tinta hitam Tuan Kerajaan, masih perlu lebih dari 100 tahun untuk mengolahnya, dan selama waktu ini, itu pasti akan menghabiskan banyak energi, tenaga kerja dan sumber keuangan. Dia bukan satu-satunya, para tuan feodal lain di bawah komandonya juga harus mengalami ini. Dengan kata lain, seluruh garis keturunannya perlu dimulai kembali, periode pemulihan yang lama. Tuan, seorang tuan feodal berlumuran darah memperhatikan aura Black Abyss dan dengan cepat muncul dari bawah. Bagaimana dengan Yang Kai? Black Abyss menggertakkan giginya dan bertanya. Dia tidak merasakan aura Yang Kai di dekatnya, jadi dia hanya bisa berharap bawahannya telah membunuhnya, meskipun dia tahu itu tidak mungkin. Aku tidak melihat ras manusia bernama Yang Kai. Tuan feodal menjawab. Black Abyss dengan marah berteriak, kamu tidak melihatnya. Lalu apa yang terjadi dengan wilayah saya? Apa yang terjadi dengan sarang tinta hitam? Apa kau yang menghancurkannya? Tubuh Tuan feodal bergetar ketika dia dengan cepat berkata, Tuan Black Abyss, kami benar-benar tidak melihat Yang Kai. Semua yang ada di sini disebabkan oleh naga raksasa. Petik 2. Dia dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi. Menurut Tuan feodal ini, naga raksasa ini muncul entah dari mana, panjangnya beberapa ribu zang, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan yang cemerlang, kekuatannya tak terbendung. Hanya dalam satu pertukaran, banyak anggota klan tinta hitam telah terbunuh oleh napas naga-naga raksasa ini, tetapi kuncinya adalah cakar naga-naga raksasa ini benar-benar meraih tombak raksasa dan menghancurkan benua terapung, menyebabkan sarang tinta hitam runtuh dan kota runtuh. Apa yang membuat klan tinta hitam semakin tidak nyaman adalah naga raksasa itu telah menjarah banyak toko dan merampok sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tuan feodal yang menjaga tempat ini mencoba yang terbaik untuk melawan, sulit bagi mereka untuk menolak. Setelah naga raksasa itu memamerkan kekuatannya untuk sementara waktu, ia pergi, meninggalkan jejak kekacauan. Klan tinta hitam tidak mengenali naga raksasa, lagi pula, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi murid tinta hitam mengenalinya. Seekor naga. Dari mana naga ini berasal? Black Abyss bingung. Tuan feodal dengan hati-hati menjawab, menurut kata-kata murid tinta hitam, Yang Kai kemungkinan besar bukan ras manusia, tetapi anggota klan naga. Naga raksasa itu adalah tubuh aslinya. Black Abyss dengan marah berkata, terlepas dari apakah dia manusia atau naga, temukan dia untukku, aku ingin mencabik-cabiknya. Hanya dengan melakukan itu dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya, untuk sementara waktu, dia bahkan lupa perintah untuk menangkap Yang Kai hidup-hidup. Tapi tuan, suara tuan feodal sedikit bergetar, sarang tinta hitam telah dihancurkan dan berita tentang ini tidak dapat disebarkan. Black Abyss mencengkeram kerahnya dan menariknya ke depan, matanya menyemburkan api kemarahan, jika Anda tidak memiliki sarang tinta hitam, kirimkan seseorang untuk mengirim pesan. Saya ingin semua klan tinta hitam di lapangan bertindak, aku ingin dia tidak punya tempat untuk bersembunyi, jika tidak bisa, kalian semua harus mati. Ya, Tuan Feodal buru-buru menerima perintah itu. Setelah Tuan Feodal pergi, Black Abyss tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah tertentu. Di sisi lain, ada fluktuasi energi aneh yang menghilang. Fluktuasi energi ini ditinggalkan oleh Yang Kai setiap kali dia menggunakan teknik rahasia yang memungkinkannya untuk berteleportasi, jadi Black Abyss yakin bahwa dia telah melarikan diri ke arah itu. Dia juga tahu bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada Yang Kai sebelumnya, tetapi sekarang sarang tinta hitamnya telah dihancurkan, bahkan lebih sulit untuk melacak keberadaan Yang Kai. Namun, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam karena fondasinya rusak? Meski peluangnya tipis, Black Abyss tetap harus memberikan segalanya, tidak peduli apa, dia harus menangkap manusia licin ini dan membawanya ke raja kerajaan untuk menebus kesalahannya. Pada saat ini, jauh dari wilayah benua terapung, Yang Kai memulihkan diri di awan tinta hitam. Setelah berubah menjadi naga raksasa dan membuat kekacauan di Black Abyss Territory, dia tidak hanya menghancurkan benua terapung, tetapi juga menghancurkan Black Ink Nest Black Abyss. Yang Kai cukup senang. Namun, dengan hasil yang luar biasa, dia secara alami membayar harga yang mahal. Ada cukup banyak tuan feodal yang menjaga tempat ini, dan bahkan ada klan tinta hitam pangkat tinggi dan rendah yang sulit dihadapi.
Meskipun tubuh naga raksasa itu memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, targetnya tidak kecil. Selama proses Yang Kai menghancurkan sarang tinta hitam, dia secara alami menderita banyak serangan dari klan tinta hitam. Di mata Tuan Feodal klan tinta hitam, Yang Kai baru saja pergi setelah membuat keributan besar, tetapi Yang Kai tahu urusannya sendiri, dia tidak pergi dengan santai. Sebaliknya, dia tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi, atau dia kemungkinan besar akan gagal total. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan gerakan sekecil apapun akan membuatnya meringis kesakitan. Ada juga 3 luka dalam di punggungnya. Untungnya, cedera ini tidak merusak fondasinya, dan dengan fisiknya, dia bisa pulih dengan cepat. 5104. Namun, setelah berubah menjadi naga raksasa kali ini, dia tidak hanya membunuh banyak klan tinta hitam, tetapi dia juga telah menghancurkan sarang tinta hitam tingkat tuan wilayah Black Abyss dan menjarah sejumlah besar sumber daya kultivasi, jadi membayar harga seperti itu dapat diterima. Ketika Yang Kai menyamar sebagai murid tinta hitam, dia telah menemukan bahwa kota tempat sarang tinta hitam Black Abyss berada sangat makmur dan memiliki semua jenis sumber daya kultivasi dari berbagai tingkatan. Sumber daya ini tidak memiliki penggunaan langsung ke klan tinta hitam dan pada dasarnya digunakan untuk menyediakan energi sarang tinta hitam dengan kekuatan tinta, tetapi bagi ras manusia, mereka semua adalah sumber daya kultivasi yang berharga. Karena dia sudah mengambil tindakan, Yang Kai secara alami ingin merebut sumber daya ini. Terlebih lagi, Yang Kai panen lagi. Dia menemukan bahwa bentuk naganya telah tumbuh secara signifikan. Kembali di tanah leluhur roh suci surga yang hancur, Yang Kai telah menggunakan istana naga dan ki leluhur untuk berubah menjadi naga besar dengan tubuh panjang 1000 zang. Dengan bantuan kakak Huang dan kakak Lan di Chaotic Dead Territory, Dragon Vein-nya telah meningkat pesat, tubuh naganya mencapai panjang 2000 zang. Pada saat itu, kakak Huang dan kakak Lan masing-masing meninggalkan kekuatan misterius di tubuhnya, merangsang vena naganya. Ketika Yang Kai telah mencapai 2000 zang dragon body-nya, dia merasa bahwa kekuatan misterius ini belum sepenuhnya dikonsumsi, tetapi malah tetap terbengkalai di tubuhnya. Tidak sampai pertempuran terakhir dengan Chasing Wind Territory Lord, Yang Kai meludahkan Dragon Bat pada saat terakhir untuk memberikan pukulan fatal pada Chasing Wind, menyebabkan Dragon Bat rusak. Setelah bertahun-tahun, Dragon Bat yang rusak telah pulih di bawah nutrisi Dragon Vein-nya. Tidak hanya itu, bahkan kekuatan Dragon Vein menjadi lebih kuat. Sebelumnya, ketika dia berubah menjadi naga besar di wilayah Black Abyss, setidaknya sudah 3000 zang panjangnya. Jelas, kerusakan pada manik naga sekali lagi merangsang kekuatan misterius yang ditinggalkan oleh kakak Huang dan kakak Lan di tubuhnya, memungkinkan dia untuk memperbaiki manik naga dan memperkuat vena naga. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Kekuatan naga besar bisa ditentukan dari ukurannya. Secara umum, hanya naga sepanjang 1000 zang yang bisa disebut naga besar, sebanding dengan ras manusia Open Heaven Orde ke-7, tapi sekarang tubuh naga sepanjang 3000 zang Yang Kai setara dengan Ordo ke-7 veteran. Namun, ada keuntungan dan kerugian untuk bertarung dalam bentuk naga raksasa, dengan ukurannya yang sangat besar. Kerusakan yang ditimbulkannya secara alami sangat menakutkan, terutama ketika Yang Kai telah menghancurkan wilayah klan tinta hitam dan sarang tinta hitam. Berubah menjadi naga raksasa tidak diragukan lagi lebih nyaman, namun, ukurannya yang besar juga berarti tidak fleksibel dan dapat dengan mudah dikalahkan oleh beberapa lawan spesial. Untungnya, tidak ada master yang mengawasi wilayah Black Abyss, jadi bahkan jika beberapa raja feodal mencoba yang terbaik, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Paling-paling, mereka hanya akan bisa melukainya. Di dalam awan tinta hitam, Yang Kai menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi dia juga tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menyembuhkan terlalu lama. Menurut pengalamannya sebelumnya, klan tinta hitam yang ada di mana-mana akan segera menemukan kehadirannya dan menarik lebih banyak pengejar klan tinta hitam. Benar saja, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, sekelompok kultivator klan tinta hitam yang telah mencari di daerah sekitarnya bergegas ke awan tinta hitam dan menemukan jejaknya. Yang Kai tidak perlu menghabiskan banyak upaya untuk membunuh semua klan tinta hitam ini, dengan cepat mengubah posisinya dan bersembunyi di awan tinta hitam lainnya. Pada saat klan tinta hitam di dekatnya menerima berita dan bergegas, Yang Kai sudah menghilang. Selama beberapa hari berikutnya, Yang Kai terus-menerus menggeser posisinya sambil mencari peluang untuk sembuh. Segera, dia menemukan masalah. Pengepungan Black Ink Clan tampaknya tidak secepat sebelumnya. Sebelumnya, kemanapun dia melarikan diri, selama keberadaannya diketahui, sejumlah besar klan tinta hitam akan dengan cepat menyerbu dari segala arah untuk mengelilinginya, tetapi sekarang, respons klan tinta hitam tampaknya jauh lebih lambat. Ini juga dalam harapannya.
Dia sudah lama memahami misteri sarang tinta hitam tingkat tuan wilayah milik Black Abyss sebagai intinya. Semua cabang sarang tinta hitam tingkat tuan feodal menjalin jaringan intelijen raksasa yang dapat dengan cepat mengirimkan informasi ke semua sisi. Sekarang setelah dia menghancurkan sarang tinta hitam Black Abyss, kontrol pusat ini tidak ada lagi, sehingga jaringan intelijen klan tinta hitam secara alami lumpuh. Ini juga salah satu alasan mengapa dia memutuskan untuk langsung menyerang sarang tinta hitam. Dengan melumpuhkan jaringan intelijen klan tinta hitam, akan lebih mudah baginya untuk melanjutkan aksinya di sini. Sekarang, tampaknya keputusan ini sangat bijaksana. Meskipun dia masih sendirian, situasinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Di sisi lain, menghancurkan sarang tinta hitam Black Abyss hanyalah permulaan. Karena sarang tinta hitam adalah dasar dari klan tinta hitam, sekarang dia memiliki kesempatan langka. Dia secara alami tidak akan pergi dengan mudah, meskipun sarang tinta hitam tingkat tuan wilayah telah hilang, masih ada banyak sarang tinta hitam tingkat tuan feodal, dan masing-masing yang dihancurkan merupakan kerugian besar bagi klan tinta hitam. Setelah beberapa hari, Yang Kai telah pulih sepenuhnya, mengambil bagan semesta, dia mencari wilayah tuan tanah feodal terdekat. Segera, Yang Kai mengunci targetnya. Namun, rencana ini sedikit mengejutkannya, dia tidak menyangka bahwa dia akan bisa membunuh dengan cara ini di sini. Sepanjang jalan, Yang Kai membunuh beberapa anggota klan tinta hitam yang sedang mencarinya dan segera tiba di tujuannya. Sarang tinta hitam yang besar dan megah memancarkan aura layu dan destruktif saat runtuh ke tanah, seolah-olah akan segera mati. Di sekitar sarang tinta hitam, banyak klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah, masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi serius dan hormat seolah-olah mereka sedang mengadakan semacam upacara suci. Pemimpin kelompok ini adalah tuan feodal klan tinta hitam, tangannya disilangkan di depan dadanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Namun, tidak peduli seberapa keras klan tinta hitam ini mencoba, mereka tidak dapat menyelamatkan sarang tinta hitam yang layu. Kekuatan tinta tebal mengalir keluar dari sarang tinta hitam seperti darah, dan dengan setiap tetes kekuatan tinta yang mengalir keluar, aura sarang tinta hitam akan sedikit melemah. Kemungkinan dalam waktu kurang dari setengah hari, sarang tinta hitam ini akan benar-benar layu dan mati. Yang Kai berjalan maju selangkah demi selangkah, seolah-olah dia telah memasuki tempat yang tidak berpenghuni. Klan tinta hitam yang fokus pada upacara tidak memperhatikannya. Berdiri di bawah sarang tinta hitam, Yang Kai mendongak dan mengerutkan kening, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Tuan feodal klan tinta hitam yang terkemuka akhirnya menyadari aura Yang Kai dan melihat ke atas. Ketika dia melihat wajah Yang Kai, dia segera berteriak, "Ini kamu." Petik 2. Dengan teriakan ini, banyak dari klan tinta hitam terbangun dari pingsan mereka dan berdiri. Dalam sekejap mata, Yang Kai dikelilingi oleh banyak dari mereka. Yang Kai menoleh untuk melihat tuan feodal dan sedikit mengangguk, "Saudara Zagu." Tuan feodal adalah Zagu, dan tempat ini adalah wilayah kekuasaan Zagu. Ketika Zagu menanam sarang tinta hitam dan menetaskannya, dia telah menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri. Dari Zagu lah Yang Kai telah mempelajari banyak rahasia tentang sarang tinta hitam yang tidak pernah diketahui oleh ras manusia. Sapaan yang sudah lama hilang menyebabkan Zagu menatap Yang Kai dengan ragu. "Kamu, apakah kamu mengkhianati penguasa wilayah?" Yang Kai berkata dengan ringan, "Saya adalah ras manusia dan tidak pernah berjanji setia kepada siapapun, jadi bagaimana Anda bisa berbicara tentang pengkhianatan? Adapun rumor di luar, saya tidak tahu apa yang Anda dengar, tapi itu mungkin benar." Zagu berteriak dengan marah, "Kamu menghancurkan sarang tinta hitam penguasa wilayah." Petik 2. Yang Kai mengangguk, "Ya." Tetapi segera setelah itu, dia berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang terjadi dengan sarang tinta hitammu?" Petik 2. Dia datang ke sini untuk menghancurkan sarang tinta hitam ini, tidak hanya sarang tinta hitam ini, tetapi semua sarang tinta hitam tuan feodal di bawah Black Abyss. Dia akan menghancurkan mereka satu persatu. Ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan Black Abyss pukulan paling dalam. Kehilangan begitu banyak sarang tinta hitam berarti bahwa garis keturunan Black Abyss akan kehilangan semua fondasinya, yang lebih penting daripada membunuh puluhan ribu klan tinta hitam di medan perang. "Sarang tinta hitamku," wajah Zagu dipenuhi amarah. "Sarang tinta hitamku adalah sarang anak dari sarang tinta hitam penguasa wilayah. Anda menghancurkan sarang tinta hitam tuan wilayah, jadi bagaimana mungkin itu tidak terpengaruh?" Meskipun Yang Kai memiliki tebakan yang samar ketika dia pertama kali melihat situasi sarang tinta hitam, ketika tebakan ini dikonfirmasi oleh Zagu, Yang Kai masih agak terkejut. Penghancuran sarang tinta hitam tingkat tuan wilayah sebenarnya memengaruhi sarang tinta hitam tingkat tuan feodal. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia ketahui. Namun,
Setelah dipikir-pikir, sarang tinta hitam Zagu adalah sarang anak sarang tinta hitam Black Abyss, jadi ada hubungan aneh di antara mereka. Dengan sarang tinta hitam Black Abyss dihancurkan, sarang tinta hitam Zagu terlibat adalah hal yang wajar. Merenung sejenak, Yang Kai bertanya, apakah sarang tinta hitam Anda satu-satunya yang terpengaruh, atau apakah semua sarang tinta hitam Tuan Feodal terpengaruh? Petik 2. Zagu menggertakkan giginya, kamu pikir aku akan memberitahumu? Yang Kai mengangguk, saya mengerti. Melihat situasi di pihak Zagu, tidak sulit untuk menebak bahwa sarang tinta hitam Tuan Feodal lainnya semuanya terpengaruh dan akan layu. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menghancurkan semua sarang tinta hitam di wilayah Black Abyss, tetapi sekarang sepertinya dia telah menyelamatkan dirinya dari beberapa masalah. Dengan berpikir, Yang Kai bertanya lagi, Saudara Zagu, jika sarang tinta hitam Tuan Kerajaan dihancurkan, kamu bisa melupakan tentang menghancurkan sarang tinta hitam. Zagu berteriak, jelas tidak berniat membuang waktu lagi untuk berbicara omong kosong dengan Yang Kai. Menjangkau tangannya, Zagu menggenggam sebuah tombak besar di telapak tangannya, dan pada saat yang sama, kabut hitam di sekitar tubuhnya mulai bergolak saat dia mengenakan pelindung setengah tubuh. Tombak dan baju besi ini adalah dua artefak yang telah disempurnakan oleh Yang Kai untuknya. Memegang tombak dan baju besi harta karunnya, aura Zagu melonjak saat dia dengan keras mendorong tombaknya ke arah Yang Kai. Yang Kai tanpa sadar memanggil Azure Dragon Spear-nya, tetapi menghadapi tombak ini, dia tidak punya niat untuk menghindar, tombaknya melesat seperti naga, menghindari serangan tombak dan menusuk dada Zagu. Cahaya ganas melintas di mata Zagu, tetapi dia juga tidak berusaha menghindar, serangan tombak menjadi lebih ganas, seolah-olah itu adalah pertempuran gesekan. Dia tahu bahwa kekuatan Yang Kai luar biasa, bagaimanapun, dia secara pribadi telah menyaksikan Yang Kai membantai musuh-musuhnya di masa lalu, dan semua Tuan Feodal dengan mudah dikalahkan olehnya. Dia tidak berpikir dia jauh lebih kuat daripada Tuan Feodal lainnya, bahkan jika dia memiliki dua artefak, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya sendirian. Jika dia ingin bertahan di bawah tangan Yang Kai, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Meskipun idenya benar, ketika Azure Dragon Spear dengan mudah menusuk dadanya dan menghancurkan tubuhnya, Zagu masih memasang ekspresi kosong. Yang Kai memandangnya dengan acuh tak acuh, armor harta karun Anda telah disempurnakan oleh saya, menggunakannya untuk berurusan dengan saya benar-benar tidak masuk akal. Zagu tiba-tiba mengerti, hal-hal yang kamu sempurnakan semuanya memiliki kekurangan. Yang Kai berkata, hal-hal yang saya perbaiki tidak akan pernah ternoda oleh darah klan saya, bahkan sedikit pun. 5105. Saat itu, akulah yang membantumu. Keganasan di wajah Zagu memudar, dan di bawah aura kematian, tatapan memohon muncul di matanya. Yang Kai melihat sekeliling dan mengangguk, saya tidak akan menyangkal bahwa Anda membantu saya, tetapi dari mana sarang tinta hitam Anda berasal? Bagaimana Anda mendapatkan sumber daya untuk menetaskan sarang tinta hitam? Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu? Semua yang kamu miliki di sini adalah karena aku, jadi lebih baik aku mengakhirinya sekarang. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Azure Dragon Spear bergetar sedikit dan seluruh tubuh Zagu meledak, tidak meninggalkan apapun. Meskipun dia cukup akrab dengan Zagu dan Yang Kai telah meminjam kekuatannya untuk mendapatkan banyak koin tinta hitam, memungkinkan dia untuk membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai artefak refiner. Pada saat itu, Yang Kai masih mengenakan penyamaran sebagai murid tinta hitam, dan Zagu hanya menggunakannya. Mereka memiliki jalan yang berbeda, jadi Yang Kai secara alami tidak akan berbicara tentang moralitas dengannya. Seorang Tuan Feodal telah menunjukkan banyak kekuatan di medan perang. Jika Yang Kai melepaskannya hari ini, mungkin suatu hari, sesama klan ras manusia akan mati di tangannya. Wilayah Zagu baru saja meningkat, dan dia adalah satu-satunya Tuan Feodal di sini. Orang-orang lain di sini tidak lebih dari ikan kecil, dan bahkan klan tinta hitam peringkat tinggi hanya sedikit. Dengan kematian Zagu, klan tinta hitam tidak dapat menahan serangan Yang Kai, dan meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, hanya dalam waktu setengah cangkir teh, semuanya musnah. Pada saat Yang Kai pergi, wilayah itu sudah tidak memiliki kehidupan. Yang Kai awalnya berencana untuk menghancurkan semua sarang tinta hitam Feodal Lord Great Black Abyss, tetapi apa yang dia lihat dan dengar dari Zagu telah menyelamatkannya dari banyak usaha. Ternyata setelah sarang tinta hitam tingkat penguasa wilayah dihancurkan, semua sarang anaknya akan terpengaruh. Tidak sulit untuk memahami mengapa, setelah dia menghancurkan Black Abyss Black Ink Nest, reaksi Black Ink Clan jauh lebih lambat dari sebelumnya. Dengan Black Ink Nest Black Abyss dihancurkan, tidak hanya jaringan intelijen di sekitar wilayah Black Abyss yang lumpuh, tetapi bahkan semua Black Ink Nest telah layu.
Agaknya, tuan-tuan feodal yang memiliki wilayah mereka sendiri semuanya dalam keadaan buruk, dan bahkan dengan perintah Black Abyss, tidak ada dari mereka yang berminat untuk melacak Yang Kai. Namun, untuk amannya, Yang Kai pergi ke wilayah feodal Lord lain untuk menyelidiki situasinya. Hasilnya mirip dengan apa yang terjadi di wilayah Zagu. Sarang tinta hitam kelas tuan feodal sudah mulai layu dan runtuh, dan kekuatan-kekuatan tinta memudar, itu tidak akan lama sebelum benar-benar mati. Yang Kai akhirnya santai. Dia juga tidak menyangka bahwa dengan menghancurkan sarang tinta hitam Black Abyss, dia secara tidak sengaja akan mendapatkan panen yang begitu besar. Tampaknya hubungan misterius antara sarang tinta hitam memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa jika sarang tinta hitam di kota raja dihancurkan, semua sarang tinta hitam tingkat penguasa wilayah akan layu, menyebabkan seluruh sarang tinta hitam di wilayah raja kerajaan Twilight runtuh. Yang Kai mau tidak mau merasakan dorongan kuat untuk bergegas kembali ke kota raja dan menghancurkan sarang tinta hitam raja kerajaan. Namun, pemikiran ini hanya terlintas di benaknya sesaat sebelum dia menyerah. Dengan kekuatannya saat ini, sementara pasukan di belakang pasukan klan tinta hitam masih lemah, dia mungkin bisa bertindak sembarangan di wilayah penguasa wilayah, tetapi jika dia bergegas ke kota raja, dia pasti akan berjalan langsung ke dalam perangkap. Ada lebih dari satu penguasa wilayah di kota raja. Memikirkan kota raja klan tinta hitam, Yang Kai mau tidak mau memikirkan leluhur tua jalur Yin Yang. Menggunakan koridor void yang dibuat oleh koin kuno, leluhur tua dari jalur Yin Yang secara pribadi datang untuk menyelamatkannya dari bahaya dan bertarung dengan raja kerajaan Twilight. Setelah beberapa hari, Yang Kai bertanya-tanya bagaimana keduanya bertarung. Meskipun kekuatan leluhur tua itu hebat, dia masih berada di sekitar kota raja, jadi dia mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun sendiri. Namun, ini bukan sesuatu yang perlu dia khawatirkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat ikut campur dalam pertempuran antara tuan kerajaan dan leluhur tua. Mungkin Open Heaven Orde ke-8 dapat membantu leluhur tua dalam situasi seperti itu, tetapi Orde ke-7 masih terlalu lemah. Di garis depan, pasukan jalur Yin yang seharusnya juga bertarung dengan klan tinta hitam, jadi Yang Kai tidak yakin apa situasinya. Tetapi menurut kekuatan kedua klan, pasukan jalur lintasan Yin yang seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama sebelum mundur ke celah. Bagaimanapun, perbedaan jumlah antara kedua klan itu terlalu besar, dan klan tinta hitam tidak takut akan kerusakan, sebaliknya, nyawa para prajurit ras manusia sangat berharga. Membuka medan perang dalam kehampaan terlalu tidak menguntungkan bagi ras manusia, jadi mengandalkan Yin yang pas akan sangat mengurangi kerugian mereka. Alasan utama mengapa pasukan Yin Yang Pas bergegas kali ini adalah karena mereka ingin mendukung kembalinya Yang Kai, namun, sebelum ini, Yang Kai tidak dapat menyeret tubuhnya yang terluka di sekitar pasukan klan tinta hitam untuk bertemu dengan pasukan lintasan Yin Yang. Pasukan jalur Yin yang ditakdirkan untuk kembali dengan tangan kosong. Karena itu, Yang Kai merasa bahwa jika tebakannya benar, pasukan jalur Yin yang seharusnya sudah mundur ke celah sekarang, dan jalur Yin yang sudah dikepung oleh pasukan klan tinta hitam. Kedua klan telah memasuki pertempuran serangan dan pertahanan yang sangat akrab. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pertempuran semacam ini telah terjadi di setiap celah gunung dari ras manusia. Apakah itu ras manusia atau klan tinta hitam, mereka semua sangat akrab dengan pertempuran semacam ini. Jika itu benar-benar terjadi, situasinya akan menguntungkan Yang Kai. Tentara klan tinta hitam telah berkumpul di luar Yin Yang Pas, jadi tidak ada blokade di jalan di depan, dia bisa menyelinap kembali keluar medan perang dan menunggu dua ras bertarung sebelum menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Sama seperti bagaimana dia dan Feng Ying telah memimpin ratusan murid tinta hitam yang diselamatkan kembali ke Blue Sky Pass. Namun, Yang Kai tidak berniat melakukannya. Menghancurkan sarang tinta hitam Black Abyss dan melukai garis keturunan Black Abyss dengan parah telah memberi Yang Kai rasa manis. Ini adalah kesempatan langka, bagaimana Yang Kai bisa melewatkannya. Dengan kesempatan seperti itu di depannya, Yang Kai memperkirakan dia tidak akan bisa menemukannya lagi. Beberapa hari kemudian, Yang Kai meninggalkan wilayah Black Abyss dan memasuki wilayah penguasa wilayah lain. Dia tidak tahu wilayah mana tuan wilayah ini, dia juga tidak tahu di mana wilayah langsung tuan wilayah ini. Tapi itu tidak masalah, dia langsung menemukan wilayah tuan feodal terdekat dan menyerbu sendirian, membantai semua orang di jalannya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, klan tinta hitam di wilayah ini telah dibantai, banyak dari mereka mati atau terluka, banyak dari mereka melarikan diri ke segala arah, tetapi Yang Kai tidak berniat mengejar mereka. Baginya, menghancurkan fondasi klan tinta hitam adalah tugas yang paling penting, membunuh mereka hanyalah masalah kenyamanan, terlebih lagi,
Sebagian besar anggota klan tinta hitam yang bisa bertarung di wilayah ini telah direkrut dan dikirim untuk menemani tuan feodal mereka dalam sebuah ekspedisi, sehingga yang tertinggal tidak dapat dianggap sebagai elit. Dia bergegas langsung ke sarang tinta hitam. Ini adalah sarang tinta hitam kelas tuan feodal, dibandingkan dengan sarang tinta hitam Zagu, yang Kai menemukan bahwa pada dasarnya semua sarang tinta hitam memiliki struktur internal yang serupa. Masih ada beberapa klan tinta hitam yang bergerak di dalam sarang tinta hitam, tampaknya tidak menyadari perubahan di dunia luar. Ketika mereka melihat Yang Kai masuk, mereka semua tampak agak bingung. Tapi segera, master klan tinta hitam ini mati di bawah tangan Yang Kai. Beberapa saat kemudian, Yang Kai berdiri di sebuah ruangan kosong dan membuka pintu ke alam semesta kecilnya. Pasukan dunia segera ditarik oleh kekuatan yang kuat dan ditelan oleh sarang tinta hitam. Menggunakan kekuatan dunianya sendiri sebagai jembatan, Yang Kai langsung berkomunikasi dengan kehendak sarang tinta hitam. Kembali di sarang tinta hitam Zagu, Yang Kai telah melakukan hal semacam ini, jadi dia tidak asing dengan itu. Saat berikutnya, Yang Kai merasa seolah-olah dia telah memasuki ruang aneh, dikelilingi oleh banyak wasiat yang berkeliaran. Inilah misteri jaringan intelijen klan tinta hitam yang terbentuk dari sarang tinta hitam. Banyak dari wasiat ini jelas telah memasuki tempat ini menggunakan wasiat sarang tinta hitam feodal Lord Great mereka. Mereka dapat berkomunikasi satu sama lain di sini dan dengan cepat belajar tentang situasi wilayah tuan feodal lainnya. Intrusi Yang Kai tidak menarik banyak perhatian dari klan tinta hitam. Dari waktu ke waktu, surat wasiat yang tidak dikenal akan memasuki tempat ini, jadi tidak ada yang terkejut. Yang Kai mendengarkan dengan tenang sejenak dan menemukan bahwa dia belum memperoleh informasi yang berguna. Dia benar-benar ingin menanyakan tentang situasi garis depan dari wasiat ini, tetapi situasi garis depan antara dua ras jelas tidak diketahui oleh klan tinta hitam yang ditinggalkan. Saat dia akan memulai rencananya, dia tiba-tiba menerima pesan dari wasiat terdekat. Pesan ini tidak memiliki metode penyembunyian apapun dan jelas tidak keberatan jika surat wasiat lain menyadarinya. Yang Kai dapat dengan mudah memahami makna di balik pesan ini. Tuan kerajaan masih bertarung dengan manusia itu, aku ingin tahu apakah dia bisa membunuhnya. Petik 2. Orang terdekat akan segera menjawab, wanita manusia itu adalah leluhur tua jalur Yin Yang, meskipun tuan kerajaan sangat kuat, saya khawatir tidak akan mudah untuk membunuhnya, tetapi dikatakan bahwa beberapa tuan wilayah telah pergi untuk membantu. Dengan bantuan beberapa penguasa wilayah, wanita itu seharusnya tidak cocok. Tidak, dari tampilan pertempuran, pihak raja kerajaan tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan dengan bantuan beberapa penguasa wilayah, mereka hanya bisa mengikat dengan wanita manusia itu. Segera setelah pesan ini dikirim, wasiat klan tinta hitam di sekitarnya jelas terkejut. Salah satu dari mereka bertanya, mengapa tuan kerajaan dirugikan? Keduanya telah bertarung berkali-kali dan setiap kali mereka berimbang, tak satu pun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Kenapa seperti ini? Surat wasiat dari sebelumnya menjawab, aku tidak yakin, hanya saja pertempuran antara keduanya tiba-tiba bergeser ke tempat yang tidak jauh dari wilayah kita. Tuan kita melihatnya, untungnya mereka pergi dengan cepat, jika tidak, wilayah kita akan hilang, akibat dari dua serangan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak. Petik 2. Mungkinkah luka Lord Royal Lord belum pulih? Itu mungkin. Tapi sekarang setelah tuan kerajaan telah menerima bantuan dari beberapa tuan wilayah, leluhur tua ras manusia itu tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Petik 2. Petik 2, petik 2. Beberapa surat wasiat klan tinta hitam dengan cepat berbicara dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Meskipun dia belum memperoleh banyak informasi, setidaknya, dari apa yang dia lihat, tidak ada banyak masalah dengan pihak leluhur tua. Di sisi lain, tuan kerajaan klan tinta hitam berada pada posisi yang kurang menguntungkan mengejutkan Yang Kai, leluhur tua Yin yang pas yang tampaknya tidak dapat diandalkan sebenarnya sangat kuat. Dia melawan raja kerajaan klan tinta hitam dan beberapa tuan wilayah lainnya sendirian. Dia hanya tidak tahu bagaimana mereka akan berakhir. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa diganggu oleh Yang Kai. Dia masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia membenamkan dirinya dalam pikirannya dan diam-diam merasakan. Menurut Zagu, ruang aneh ini sebenarnya adalah sebuah platform yang dibentuk oleh kehendak sarang tinta hitam penguasa wilayah. Semua kehendak sarang anak dapat dengan mudah berkomunikasi satu sama lain, memungkinkan berbagai tuan feodal untuk berkomunikasi di sini. Jika demikian, Yang Kai merasa bahwa dia dapat menggunakan ini untuk memata-matai lokasi sarang tinta hitam penguasa wilayah.